warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sampurasun. Ampas. Nah, alhamdulillah hatur nuhun Kang Ilham. Nah, orang Sundanya jantan ieu ge kada Kang Ilham. Kumaha saur Kang Ilham acara ieu teh? Kalau acaranya baik sekali, ya, saya kira sangat bermanfaat untuk pertama yang tentunya warga Jawa Barat, orang Sunda. Tapi selain dari itu tentu kita harus lihat juga Jawa Barat sebagai apa ya, kayak ujung tombak atau jembatan atau juga motor dari ekonomi dan negara Indonesia pada umumnya. Pertama, Jawa Barat besar. Kedua, banyak orang yang kreatif, pintar di sini. Ketiga, dia punya banyak aset. Industri ada, pertanian ada, pariwisata ada, dan lain-lain. Sangat lengkap. Dan ini semuanya harus dimajukan supaya mendorong negara kita ini menjadi Indonesia Emas. Indonesia Emas kan negara maju. Dan negara maju itu maju kenapa? Karena dia punya industri yang kuat di antaranya. Itu faktor yang sangat penting. Nah, industri di Indonesia ini kalau kita lihat dalam kenyataan lebih dari 50% industri di provinsi ini. Dan juga kalau kita lihat institusi pendidikan baik dari universitas terbaik se Indonesia atau juga SMK terbanyak se Indonesia atau juga politeknik, itu semuanya ada di sini. Jadi komponen-komponen. Jadi untuk kalau kita membuat satu makanan yang enak, resepnya kan harus ada komponen-komponen. Ini semuanya ada, tinggal kita masak gitu ya, menjadi sesuatu yang enak. Ya, memang tadi disampaikan bahwa Jawa Barat itu harus terdepan dan sebagainya. Advice apa, apalagi sekarang zaman digitalisasi. Kemudian bagaimana melihat anak muda juga yang di Jawa Barat sehingga dia bisa maju ke depan sebagai warisan kita nanti ke depan. Barangkali bagaimana pendapatnya Kang Ilham untuk Jawa Barat lebih maju lagi dan bagaimana untuk masa depan para pemuda-pemudinya ke depan. Kalau kita tadi kan Herina menyebut soal digital. Pertama, kita sadar bahwa di Jabar itu lebih dari 50%. Kalau kita hanya bicara elektoratnya, itu 54% generasi milenial dan generasi Z. Betul. Jadi mereka itu semua dibesarkan dengan faktor ini. Jadi itu bagian daripada budaya mereka. Mereka sangat terbiasa dengan itu. Itu satu. Yang kedua, kita juga ketahui bahwasanya ekonomi kita dan bukan ekonomi kita saja, sedunia itu sedang mengalami ada transformasi untuk bukan saja memperhatikan, menggunakan teknologi digital di banyak sekali bagian daripada ekonomi, mau dari segi penelitian, mau dari segi produksi, pengembangan, atau juga mencari informasi, membuat produk itu lebih baik, semuanya digital. Dan bahkan sampai dengan cara bekerjanya, kita semuanya masih sama-sama ingat waktu zaman COVID, kita yang boleh kantor, jadi semuanya terbiasa work from home, learn from home, do everything from home, semuanya dari rumah. Nah, sekarang kita sudah alhamdulillah tidak lagi di zaman COVID, tapi kebiasaan itu masih ada. Jadi ke depan saya melihat adanya manfaat untuk kita mencari, tergantung dengan sektor, kita mencari modus operandi yang paling tidak hibrid. Kadang dia digital, online, kadang dia ketemu di online, offline. Ya. Itu kelihatan sebagai contoh. Marilah kita tinjau kembali tentang industri media. Dulu itu kalau kita bicara industri media, yang kita kenal print. Dan kita kenal orang yang bekerja di situ adalah profesinya wartawan. Itu sudah ada jelas definisinya apa, ada sekolahnya, ada sertifikasinya. Sekarang kalau kita lihat media yang online, namanya bukan apa-apa lagi, namanya content creator. Content creator itu, saya pernah ke satu perusahaan di Bandung, saya nggak tahu sebut namanya, mereka ribuan content creator. Itu anak muda semua. Dia mendapatkan pendapatan dari situ. Nah, ini adalah contoh. Ini ada online media dengan ribuan wartawan, content creator. Saya tanya waktu itu, apa sih bedanya wartawan sama content creator? Dia bilang, kurang lebih sama. Hanya yang namanya wartawan itu adalah profesi formal, harus bersekolah, harus dapat sertifikat, harus dapat ijazah. Kalau content creator itu bukannya tambah pendidikan, tapi lebih informal. Jadi dia didik sendiri si media itu, tentu ada faktor digitalnya. Jadi content creator harus tahu teknologi, tidak mungkin tidak. Nah, sekarang itu cuma satu contoh. Coba kita membayangkan industri lain, bagaimana caranya mentransformasikannya, memperhatikan apa yang telah dialami oleh media. Saya kasih contoh, misalnya tekstil. Kenapa tidak kita bicara mengenai desain creator? Jadi orang yang bekerja dengan pabrik tekstil bukan saja desainernya mereka
dia kasih masukan, tapi tentunya harus hati, karena dia tidak tahu bagaimana mendesainnya sehingga bisa dibuat, gitu ya. Begitu pun content creator harus ada caranya kita membuat artikel di majalah atau membuat foto, bukan sembarangan, itu ada banyak. Nah ini contoh, banyak contoh lainnya. Tapi Nina kan tadi bicara bagaimana kita harus membayangkan itu. Dari situ saya kira yang ikut dalam proses mencari bentuk daripada pekerjaan di ekonomi kita itu anak muda itu semua. Jadi itu kita sebagai orang yang mungkin masih besar di dunia lama, mungkin susah untuk kita mencari tahu bagaimana. Tapi kita tetap masih situ saja, kita hilang. Kita harus ada di situ karena titik temunya adalah pengalaman kita dengan ide dan daya inovasi mereka, itu yang harus dimaksimalkan sehingga kita bisa melihat bagaimana bentuk daripada ekonomi kita ke depan. Nah ini memang satu pertanyaan yang tidak mudah. Coba kita tanya kepada Nina, mereka juga masih bingung. Serius loh. Tapi ini contoh ya, maaf tadi agak ini ya. Kreatif ya. Tapi kreativitas yang kita temukan di Jawa Barat, tapi kreativitas harus disalur. Betul. Ya, kalau nggak nanti acak ini kreativitas harus diarahkan, dia nanti mengecut. Central of excellence daripada sebuah betul, daerah. harus ada arahan, harus ada tujuan, mau kemana nih? Kalau nanti dia salah acak gitu. Tapi kreativitas itu dasarnya sudah ada. Harus kita arahkan. Ya, baik Kak Ilham, terima kasih banyak kembali dari dan sudah datang ke sini. Dari Saya ingin Kemarin itu